Ya. Oke, ini juga sinyal yang merupakan sinyal periodik dengan periode 2pi, ya, karena sesudah 2pi dia berulang nilainya, ya. Kemudian di sini diperlihatkan penghitungan omega 0. Omega 0 itu 2pi per periode, ya. Periodenya 2pi, jadi omega 0-nya 1. Nanti digunakan untuk menentukan ini, ya. Kita menentukan koefisien A0, AN, dan BN. Perhatikan, kalau minggu yang lalu sinyal kotaknya mempunyai komponen DC setengah. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, ya, tidak usah kita hitung, kita bisa sudah tahu bahwa ini komponen DC-nya 0. Kenapa? Ya, karena komponen DC itu adalah rata-rata sinyal. Nah, di sini sinyalnya kadang positif K, kadang negatif K. Ya, ada positif, ada negatif. Sehingga apa? Sehingga akan saling meniadakan. Jadi rata-rata DC-nya 0 di sini. Nanti A0-nya akan bernilai 0. Ya. Nah, kalau kita lihat, kita buktikan di sini ya dengan menggunakan rumus. A0 adalah 1 per T omega, T0 di periode ya. Dikalikan integral dari FT dt. Ya, integralnya merentang sepanjang satu periode ya, dari 0 sampai 2pi. Ya, jadi harus satu periode. Kalau mulainya tidak 0, bagaimana? Tidak apa-apa. Ya, kalau misalkan mulainya dari min pi, maka integralnya sampai pi. Itu juga satu periode. Oke. Nah, ini contohnya ya FTDT. Ya, tadi itu sinyalnya K saat waktunya 0 sampai pi, kemudian min K saat pi sampai 2pi. Nah, ini kalau kita hitung, dari sini saja sudah ketahuan bahwa ini nanti akan saling meniadakan. Jadi nilainya 0, komponen DC-nya 0. Kemudian untuk AN, ya, untuk AN kita lakukan menggunakan rumus AN. Didapatkan dari perhitungan ini integral cosinus n omega 0t. Nah, omega 0-nya tadi 1 ya, jadi ini tidak harus ditulis ya. Jadi cosinus nt sudah cukup ya, karena omega-nya 1. Ft cosinus nt. Nah, ini integralnya berapa? Integral dari cosinus berapa? Integral dari cosinus nt itu adalah 1 per n sin t. Ya, 1 per n sin t. Ya. Ini tadi K. Ya. K cosinus n omega 0t atau K cosinus nt, ya, yang ini ya, itu sama dengan 1 per n K sin nt. Nah, ini pi-nya karena memang di awalnya ada pi ya, 1 per 2 per T0 ya, 2 per 2 pi, jadi 1 per pi. Kemudian T-nya dari 0 sampai pi. Nah, kemudian ditambah yang ini, ya, ditambah karena ini negatif, jadi saya keluarkan di sini, minus K sin T dari T min pi sampai 2pi. Nah, yang ini berarti sama dengan 1 per NP, 1 atau 2 saja. Ini hasil integralnya adalah K sinus NP, T-nya di sini, P, ya, dikurangi K sinus N0, sinus 0. Nah, kemudian dikurangi yang ini, ya, didapatkan nanti kalau kalian hitung, didapatkan nilainya 0. 0 dari mana? Nah, 0 sebenarnya dari sini, ya. Jadi perhatikan, ini K sinus NP, sinus 0, sinus N2P atau sinus 2P, 2NP, sinus NP, sedangkan N itu nilai bilangan bulat, jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan kita tahu sinus P itu 0, dan sinus kelipatan P itu 0, jadi ini nanti akan 0, 0, 0, 0, jadi hasilnya 0. Jadi AN sama dengan 0. Ya, berbeda dengan contoh yang tadi. Ya, AN-nya ada, BN-nya yang 0. Nah, di sini kebalikan ya. Kalau kita masukkan rumus tadi lagi ya, jadi untuk BN itu 2 per T0, integral dari T1 sampai T1 plus T0, maksudnya ini satu periode, FT sin N omega 0T. Nah, omega 0-nya tadi 1, ya. Jadi saya tulis integral 1 per T integral 0 sampai T K sin NT dt ditambah, nah ini untuk interval dari T sampai 2P,
1/P integral P sampai 2P min K sin NT. Nah, integral dari sin NT adalah min 1/n cosinus NT. Nah, ini adalah integral dari K sin NT, ya, dengan T-nya dari 0 sampai P. Yang ini integral dari min K sin NT, jadi plus cos NT dengan T dari P sampai 2P. Nah, ini kita tinggal masukkan saja, ya. Yang ini, yang 1/n-nya kita keluarkan, kita operasikan yang di dalam aja, jadi min K cos NT, saat T-nya P, berarti min K cos NP, ya, dikurangi saat 0, min K cos 0, ya, min jadi plus, ya. Oke, jadi K min K cos NP ditambah K cos 0 ditambah, ya, ini yang suku yang kedua di sini, K cosinus 2P N, ya, kemudian dikurangi K cosinus Pn. Nah, ini kalau dijumlahkan, ya, kita dapatkan, ya, oke, di sini cos 0 itu 1, ya kan? Cos 0 itu 1. Nah, jadi ini ada 1 di sini. Kemudian selain itu, ya, selain cos 0 itu 1, ya, cos NP. Nah, cos NP itu juga 1. Kan ya, cos NP ya, cos NP ya. Jadi ini yang ini, yang min K cos NP, min K cos NP itu jadi min 2K cos NP. Kemudian K cos 0 itu 1, ya, 1K. Kemudian cos NP 2P juga 1K, ya. Oke. Ya, jadi didapatkan 2K per NP dikalikan 1 min 2K cosinus min NT. Jadi ini duanya dikeluarkan di sana, ya. 2K-nya dikeluarkan di sana. Ya. Bentar, saya tes dulu. Ini min benar, ya. Kemudian ini benar. 1, ini ya, oke, ya. Oke. Kemudian, nah, kita dapatkan Pn sama dengan 2K per NP dikalikan 1 min cos NT. Nah, ini sudah bisa digunakan untuk mencari B1, B2, B3, B4, dan B seterusnya. Nah, kalau B1 ya kita cari memasukkan N sama dengan 1. Ya, jadi B1, kalau ini cari B1, ya berarti sama dengan 1, ya. Oke, Oke. Nah, B1 sama dengan 2K per N, N yaitu 1, NP berarti per P, ya, kalikan 1 cosinus, 1 dikurangi cosinus NP, N-nya 1, berarti cosinus P. Nah, padahal kita tahu cosinus P itu berapa? Min 1, ya, jadi 1 min 1 sama dengan 1 min 1 sama dengan 2. Ini 2K ini dikalikan 2 jadi 4K. Ya, jadi ini 2K per P dikalikan 2 menjadi 4K per P. Ini B1. Kalau B0 ya kita tambahkan. Maaf B2. Ya, kalau B2 berarti N-nya 2. B2 sama dengan 2K per 2P dikalikan 1 min cosinus NP. Ya, N-nya 2. Nah, padahal kita tahu cosinus 2P itu berapa? Cosinus 2P itu 1. Ya, jadi 1 min 1, 0. Ya, sehingga untuk B2 0, demikian juga untuk B4 nanti juga kita ketemu 0, B6 0, dan seterusnya. Untuk B3 ya kita masukkan lagi, B5 juga kita masukkan lagi. Nah, ini B1, B3, B5 ini, nah ini merupakan amplitude dari sinyal harmonisa. Kalau B itu sinyal-sinyal harmonisa, B itu koefisien untuk sinyal-sinyal harmonisa sinusoid. Ya, sehingga fungsi kotak kita tadi itu representasi dalam deret kurungnya seperti ini. Ya, ini kalau kita pisahkan 4K per P-nya di luar, ya, dapatkan 4K per P dikalikan sin T ditambah 1/3 sin 3T ditambah 1/5 sin 5T dan seterusnya.
Nah, ini sudah benar, ini merupakan deret Fourier. Tapi kalau yang ditanyakan, buatlah spektrum Fourier-nya. Nah, untuk membuat spektrum Fourier-nya, kita ubah dulu ya fungsi sinusoid tadi ke dalam fungsi kosinus ya. Bentuk sinusoid itu bisa dinyatakan dalam bentuk kosinus karena memang sama bentuknya kan ya, hanya fasanya saja yang berbeda. Dan kita tahu kalau kita punya sin T itu nilainya akan sama dengan kosinus T min pi per 2 atau T min 90 derajat. Nah, sehingga bentuk-bentuk sin ini kita ubah menjadi kosinus ya sudut jika dikurangi min pi per 2. Dikurangi pi per 2. Nah, dari situ kita bisa gambarkan spektrum Fourier-nya. Ya, ini tidak ada A0 ya, tidak ada komponen di sini, berarti komponen di sini 0. Ini harmonisa yang pertama ya. Amplitudenya 4K per pi. Kemudian ini harmonisa kelipatan yang kedua, nilainya kosong karena tidak ada sinyal. Ini harmonisa kelipatan, frekuensi kelipatan ketiga dan seterusnya. Ya. Ini spektrum frekuensi, spektrum amplitudo yang atas, yang bawah ini spektrum fasa. Kalau kita lihat semuanya itu T itu dikurangi pi per 2. Di beda fasanya adalah min pi per 2. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ini contoh saja ya. Contoh untuk fungsi trigonometrik periodik, fungsi periodik yang kalau kita buat dalam bentuk deret Fourier, maka baik komponen harmonis sinus maupun kosinus ada. Ya, jadi sinusnya ada, kosinusnya ada. Ya. Meskipun ini sudah dituliskan dalam bentuk kosinus semua ya, sehingga ada ini ya, ada pergeseran fase. Nah, untuk sinyal yang seperti ini yang kita tidak bisa menerapkan identitas trigonometri, kita gunakan rumus ini. Untuk C0 yang sama dengan A0, kemudian Cn, ini Cn ini amplitudo harmonisa ya, sama dengan akar AN kuadrat ditambah BN kuadrat. Ya. Jadi maksudnya kalau C1 ya berarti akar dari A1 kuadrat ditambah B kuadrat, B1 kuadrat. Oke. Demikian seterusnya ya, sehingga kita dapatkan nilai-nilai ini untuk amplitudonya, dan ini adalah beda-beda fasenya. Dan kalau kita lihat ya, spektrum Fourier-nya seperti ini. Ya. Oke, ini untuk pertama saja. Nah, sekarang saya memberikan tugas, ini sekaligus untuk latihan ujiannya. Jadi tugasnya itu menentukan deret Fourier dan spektrum Fourier dari fungsi periodik yang ini. Ya, ini fungsi periodik, ini menunjukkan fungsinya periodik dengan periode 2 bit ya. Oke, silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan ya. Dikumpulkan di ruang monitoring, di situ sudah saya sediakan keranjang kecil gitu ya, untuk dokumen penyimpanan tugas. Nah, di situ ada tulisannya. Nah, saya harapkan dikerjakan ya. Jadi untuk ujian nanti, kalau memang sudah pernah mengerjakan tugas, terus mengerjakan latihan itu pasti bisa. Ya, tidak sulit. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya.